14 tahun dari tahun pertama lu ngikut. Ingat mati bro. Ingat mati bro. Itu dari ibu. Jadi gue sebenarnya nggak boleh ngelawak. Lu ke Jakarta buat sekolah, buat kuliah. Nih gue bingung mau ngomong sama lu, Wo. Nih kan lahan-lahan lu. Terus gue harus ngobrol soal apa ya sama lu ya? Wo? Asal jangan ngomong jorok aja. Bukannya lu seneng ngomong jorok gitu? Enggak lah. Ya, saya lagi Bebas-bebas aja deh. bebas-bebas aja, Wo. Lagi ini apa PPT sekarang udah masuk ke session berapa ya? Session ke-14. 14 tahun. 14 tahun. Lu dari tahun pertama? Dari tahun pertama. 14 tahun dari tahun pertama lu ngikut. Buset deh, kaya banget tuh, Wo, ya. Kayak alhamdulillah. Makanya udah bisa miara Rudi Sipit. Mamo masih dipiara juga enggak? Masih Di dipiara. kemana sih Mamo tuh? Kalau Ya? Mamo dipiara sama negara deh. Aduh. Oh, pasal ini ya dong, undang-undangnya enggak. Karena dipiara negara. Iya, alhamdulillah rezeki tiap tahun itu kan. Setiap mau masuk bulan Ramadan kita udah mulai syuting. Kemarin pasti setiap itu ada temanya kali, Woy. Ya. Untuk tahun ini tema PPT-nya itu Ingat Mati Bro. Ingat mati, bro. Ingat mati bro. Isinya apa ya? Ya. Jadi orang tentang kematian aja isinya gitu. Enggak, orang mengingatkan orang lain juga buat diri kita sendiri. Bagaimana kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Dari episode pertama sampai session 14 ternyata Jarwo di PPT tuh ada hasilnya jadi orang baik sekarang nih. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah ada peningkatan lah Der, mendingan gitu loh. Udah nggak bohongin perempuan lagi. Walaupun sedikit-sedikit gitu Der. Yang penting ada perubahan. Ada perubahan. Perbaikan diri gitu. Kalau ngobrol sama lu udah alim gini gue bingung nanyanya nih. Kan gue biasa ngobrol sama lu ya udah parah gue. Nggak ada niat kawin lagi, Wo? Nggak ada Der. Masa lu nggak bisa ngikutin Opi Kumis? Ya kita lihat aja teman kita sendiri. Senang apa enggak gitu. Iya, pusing apa enggak. Yang penting tetap mencintai ini apa keluarga. Lah itu lebih utama dong. Ya lu gue nggak tergantung lo. Lihat lu aja nggak berani gimana gue. Gue jadi patokan bandel. Kadang-kadang kurang ajar. Pak Jarwo. Itu seorang gue ya. Pak Haji Dini Mizwar aja cerita kalau misal tentang poligami atau nikah lagi. Aduh, gue nggak berani, Wo. Kenapa? Bukan dalam arti takut sama istri, bukan. Itu salah satu juga mungkin ya. Iya. Tapi nggak berani gue bisa adil apa enggak gitu. Menurut lu adil kayak apa sih? Nggak tahu dah. Dalam arti mungkin secara adil menurut ini manusia ya, ukuran manusia. Mungkin adil dalam soal pembagian waktu dengan yang satu dengan yang dua, kan gitu kan. Harta. Kemudian juga rezeki kita, gimana bisa adil apa enggak. Iya, semuanya ya. Semuanya gitu. Apakah kita sudah bisa atau belum? Betul. Nah. Kalau kita udah mampu ya silahkan aja. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksain gitu loh. Di PPT pernah ada cerita gituan? Ada sih. Paling nyinggung dikit-dikit aja paling. Iya, lu peran di situ kan jadi Haji Jalal. Iya, orang kaya. Itu karakternya kayak orang kaya. Orang kaya. Terus. Jadi lu nggak usah menjiwai lagi berarti sekarang. Kalau mungkin dari episode 1 sampai 5 lu harus perlu penjiwaan tuh. Iya, pernah. Tapi kan begitu 5 sampai sini udah nggak menjiwai lagi di orang kaya dong. Pak Jalal itu pernah jatuh miskin juga dulu. Kalau nggak salah di jilid 6. Jilid 6 sampai jilid 8. Iya, itu cerita yang gue maksud adalah karakter orang kayanya nggak perlu lagi lu. Ya alhamdulillah sih Allah masih terus ngasih rezeki gitu deh. Iya bener. Lu udah punya cucu? Belum. Rencana? Rencana baru sekitar akhir Februari tahun 2021 ini anak yang pertama gue menikah. Alhamdulillah Pak Jarwo anaknya udah mau nikah. Gue belum punya mantu, dia sampai udah bentar lagi udah punya cucu nih. Mantu udah ada. Nggak ngiri sama anak. Ngiri gimana? Jadi dia mau kawin, lu nggak ngiri? Oh, maksudnya ngiri mau kawin lagi gitu? Masa pelaminan ada 2 di sini? Bapaknya, kadonya kita bingung. Ini bapaknya kita kadoin, anaknya kita kadoin gitu. Nggak, biar aja anak kita yang nikah dah. Iya, lo menyikapi kehidupan sekarang bagaimana? Wah, kan zaman kita dulu kan beda. Kalau zaman kita dulu mungkin kita masih bebas. Betul. Sekarang kan udah ada anak, udah ada istri. Lu nyikapin hidup lu sekarang itu bagaimana terhadap keluarga?
Sikap gue sekarang ya mungkin semakin usia bertambah gitu kan, terus juga anak kita juga mau menikah, terus ya mungkin di situ ada menemukan sebuah titik kehidupan yang beda gitu Der. Lalu gue mau terbang dulu Der. Iya, iya. Pilot sama co-pilot harus pakai gini, takut dari menara ngomong nggak kedenger gitu ya. Iya. Repot gitu. Atau nyasar kemana-mana. Iya, jadi Jadi lebih terarah lah gitu Der kehidupan gue sekarang ini. Banyak yang gue takutin gitu loh. Macam-macam yang kita khawatirin untuk kehidupan kita yang akan datang. Apakah amal kita cukup apa enggak gitu kan. Udah timbang-timbang ya dosa ama banyakan mana. Iya. Ya iya. maksudnya arah kita sekarang udah maksudnya bukan menjadi manusia yang bahwa kita ini baik ya, soal baik itu nggak urusannya Allah kan gitu kan yang menilai kan gitu kan. Yang penting kita berusaha bagaimana kita supaya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu aja kalau gue sih Der. Soal ibadah juga begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sewa istiqomah. Istiqomah dan lebih rajin sholat. Biasanya maghrib 3 rakaat, gue 5 rakaat, lebih intens gitu. Bukan rajin lo, over, alay. Dulu maghrib udah ada aturannya pakai 5 rakaat, sama 5 menit 3, kita sholat Jumat 20 lagi lo. Ya semenjak syuting di PPT itu banyak belajar sama Pak Haji Deddy Mizwar. Itu pengaruh buat kehidupan lo, memerankan. Pengaruh banget Der. Dan gue nggak tahu ya, mungkin itu udah ceritanya, padahal apakah di konsep seperti apa enggak, kayaknya sesuai dengan kehidupan yang gue alami gitu loh Der. Contohnya bisa si Zahro, si Betari Ayu kan jadi anak gue di sinetron PPT. Itu dia namanya Zahro, nama gue Zara, salah satu ya agak mirip. Dan itu penulis juga nggak ada konsultasi sama gue juga enggak, tahu namanya itu kok seperti mirip. Kemudian dia mau dapat jodoh. Dan nanti insya Allah menikah, dan anak gue juga seperti itu juga di kenyataannya gitu loh Der. Jadi banyak yang menjadi sebuah, mungkin bukan kebetulan, emang udah jalannya begitu kali ya. Iya, orang ditegur lewat macem-macem. Ada yang namanya mengarahkan hidup kita tuh lewat kejadian-kejadian yang sementara kita nggak pernah duga, kayak lo lewat peran lo sebagai Haji Jalal. Nah, ya dulu juga pernah kayak begitu, merani seorang guru terus jadi guru. Nah, jadi kita dengan sedikit banyak kita bisa berubah lewat peran kita sebenarnya itu. Benar. Untung lu bukan jadi peran ini playboy ya. Iya, kalau begitu udah. Itu nggak usah berubah lagi sih. Jadi Opi Kumis ya. Opi Kumis. Gue iri sebenarnya kalau teman-teman yang bisa berani punya mental yang bagus buat nikah lagi. Wah, salut gue sama mereka itu. Salut. Kenapa patokan kita Opi Kumis sih? Nah, memang ya begitulah. Laki nggak ada adabnya di itu mah. Laki nggak ada adabnya. Ya mungkin lewat itu dia bisa berbagi rezeki kepada orang lain gitu deh. Lalu sekarang lu jaganya kan pergaulan makin ini beda dengan zaman kita. Anak-anak kita zamannya sudah beda. Jadi kita nggak bisa lu untuk mengantisipasi gitu pergaulan anak-anak lu kan, anak lu kan pergaulnya kan udah beda sama kita. Lu gimana, Wak? Ya mungkin nggak beda jauh sama anak lo, kan ada yang cewek juga tuh. Ya seperti itu juga mungkin ya. Cewek paling repot memang. Bener. Dalam arti ya gue sebagai bapaknya ya kasih kepercayaan penuh aja sama dia. Ngasih pengertian begini loh, kehidupan sekarang ini seperti ini, apa yang boleh apa yang enggak, soal nama baik keluarga juga harus kamu jaga begitu Der. Udah kasih pengertian aja, tapi gue ngasih aturan waktu. Dia di atas sebelum jam 9 malam dia harus ada di rumah gitu Der. Oh, dia boleh bebas tapi sebelum jam 9 udah di rumah. Udah di rumah. Kalau enggak gue kunciin pintu. Atau mamanya yang ngunci. Rudi juga gitu, sama anaknya juga ngasih. Terbalik sekarang, anaknya ngasih Rudi begitu. Sebelum jam 9 papa harus dari rumah. Yang masak Indomie siapa gitu kan? Ya nggak, Rud? Rudi Sipit. Terus sama ini, kita kan nih dulu kan per grup nih, lu sama gua kan dulu kita sama-sama ikut festival bareng-bareng. Iya, sama grup Diamor masih ngumpul kan? Masih. Paling Komeng Mamo doang ya enggak. Kenapa Mamo nggak pernah diajak? Nggak diajak kali sama lu? Enggak, dia di Menteng deh.
Wis berat. Jualan anak anjing. Keluarga dijual sama dia. Mamo sibuk dengan usaha sendiri. Tapi kan sering gitu. ketemu loh. Jarang ketemu ya. Kalau paling kadang-kadang suka syuting di TVRI kita ajak juga gitu. Iya, Ikut benar main juga gitu. Tapi ya yang lebih aktif ya gua, Komeng, Rudi aja di sini. Ya masih bertiga terus ya, bertiga aja terus. Iya, ya. sering bertiga. Iya, iya. Gitu, Terus Der. ini, wah kan apa namanya? Tadi lu memerankan Haji Jalal terus bisa apa namanya? Ada di dalam kehidupan lu, yaitu dari yang tidak baik menjadi baik. Ikan perlu proses tuh. Berat nggak sih Wok kayak gitu Wok? Kan kita kadang kan keinginan kita antara nafsu sama ini kan suka beda. Bagi gue sih nggak berat ya. Memang itu udah sebuah perjalanan hidup manusia kalau gue pikir ya. Memang saatnya udah satu titik kita harus berhenti gitu loh. Yeah. Jadi ya ngapain lagi kita udah puas kok di masa muda, ngapain lagi kita ulangi itu di masa tua kan begitu. Dengerin Rod, jangan bengal tuh, dengerin tuh Daro dia ngomong puas masa muda. Berarti mudanya dulu kacau balau nih balau. Iya maksudnya kalau masih nggak puas juga masa tua cari kepuasan di luar lagi deh gitu. Iya, jangan deh. Tapi kan lu udah jadi ada memerankan Haji Jalal dan sekarang lu jadi ketua umum. Itu kan beban juga, Wok. Nah ini gara-gara lu beban lu kasihin bebannya ke gua. Bukan, gue kan tentu kan beda, cara ininya kan beda. Tuh, memang kan, paling bisa lu ya. Gue nyesel nanya dah. Dia pusing dikasihin ke gua. Iya kan harus ada regenerasi. Siapa kan jangan gua gitu. Iya tapi ntar masih lu cukup 2 periode lah. 2 periode, 1 periode aja belum habis aja udah. Ini karena support dari lo, dari para pembina, penasihat dan teman-teman pelawak yang lain masih tetap semangat gua. Iya. Selama mereka ngasih dukungan kepada Paski, kepada gua, ayo kita bareng-bareng dan ini organisasi Paski ini nggak gua sendiri dong menjalankan berdua event. Ya, ini juga nanya juga sama lo, ini kan podcastnya Paski. Ya. Ya lo kasih tahu teman-teman supaya ini apa namanya ikutan lah, karena ini kan podcast bukan punya milik gue, milik lo, tapi milik seluruh anggota Paski. Betul, buat teman-teman anggota Paski, para pelawak, komedian, ayo silakan kita ikut di podcastnya dari 4 Kawan, nanti tayang podcastnya juga. Paski dong. Oh ya, Paski. Podcastnya Paski dan kebetulan hostnya Derry. Iya. Jadi mari kita ramaikan, kalau diundang silakan hadir. Ini demi organisasi. Kalau honor kan kadang ada minta honor. Enggak, jangan pikirin honor dong. Gila aja. Iya. Kan demi organisasi, kapan lagi kita berbakti kepada profesi kita. Dengerin tuh ketua umum ngomong. Ketua umum ngomong. Kita pikirnya duit melulu. Iya. Kapan dong buat organisasi? Enak kan ya. begitu. Enak kalau orang udah kaya ngomongnya gitu aja. Bukan masalah udah kaya apa enggak. Buat apa uangnya kan gini segala macam. Tergantung bagaimana. Gue sekarang ini maksudnya dibilang ya soal kaya atau enggak itu kan relatif. Ukurannya itu bagaimana orang lain melihat aja, Der. Sekarang bagaimana kita merasa cukup dan kita bagaimana memanage keuangan kita dari dulunya gitu loh, Der. Iya, jadi saat kita punya penghasilan, punya rezeki banyak, jangan terlalu hura-hura. Harus yang mana bisa kita rem, mana bisa yang enggak. Tabungan gitu, tetap, tabungan gitu, ada. Der. Tapi kan lu nggak ujuk-ujuk sukses kayak begini. Prosesnya panjang. Salah satunya adalah lu naik waktu memerankan sebagai JK. Ya. Nah, lu harus terima kasih Pak Yusuf Kalla tuh. Iya. Betul. Itu tuh, lu peran itu gimana dapatnya lu? Itu ada. Kan nggak mirip lo sama JK, lu malah mirip sama ini, sama Aliando. Aligator ya, siapa? Aligator buaya darat. Iya. Yang dalam arti, nggak tahu ya pemilihannya. Mungkin gua bisa memainkan karakternya Pak JK-nya itu. Itu yang waktu di casting dan gue yang terpilih di antara sekian orang. Itu juga setelah si Yusuf Klik. Klik udah. Jadi orang yang berjasa milih lu siapa sebenarnya? Ada 2 sih. Pak Effendi Ghazali sama Iwel. Iwel sama. Iya, Iwel kan dulu timnya Pak Effendi udah duluan jalan. Pakai seleksi juga tuh? Iya, diseleksi ada berapa orang. Nah, alhamdulillah gue yang terpilih. Gitu iya, kan itu ketika lo sukses. Tapi perjuangan lo kan lama nih, Wok.
Bener, Dari kita zaman lomba segala macem. lomba itu lawak, terus juga keliling sampai ke Mangga Besar, kota, dari suatu nightclub ke nightclub lain sama Rudi. Iya. Bawa foto postcard, foto grup, kita tawarin ke satu nightclub ke nightclub Iya, lain. Tengah bener. malam jalan-jalan kita. Ngalamin gitu. Ngalamin Tapi itu. sebelum itu, Sebelum itu, lu dulu kerja apa? dulu Sebelum ku jadi pernah pelawak. jadi sales. Sales. Iya. Sales apaan? Sales poreng. Muka lu sales apa yang pantas? Lihat muka lu orang nggak percaya, Wak. Sales komputer. 3 bulan, iya. Wah, Rod, suruh kerja sama Kompas nih, sales komputer. Dia jualan jago nih. Jualan sales komputer. Tahun berapa lu jualan komputer tuh? Tahun berapa ya? 90-an lah. Udah ada ya? Komputer di 90. Ada. Udah ya? Udah. Komputer mah dari tahun 60 juga udah ada Udah, Der. komputer sekarang kan itu dulu kan mesin tik biasa dulu. Dulu itu IBM itunya ini baru komputer. monitornya yang cembung, yang kembung. Iya, itu udah tahun kesekian ya kan. Itu tahun 90-an Iya. lah. Lu jualan. Iya. Udah ngelawak belum? Udah tapi nggak aktif. Lu ketemu tahun berapa sih, Rut? Apanya tuh? Sama Pak Jarwo? Lawak tuh Tahun 85. 85. Lomba lawak Sri Mulat ya? Iya, 85. Iya, itu awal gue baru masuk tuh. Lu udah tahu kalau dia dulu sales. Belum, gue udah ngelawak duluan. Nah, terus kemudian tahun 90 ada vakum juga tuh, kalau nggak salah. Di Amor lah. Iya, 90 tuh ya lomba. Lomba 80-an. 81 TVRI. Di PRI. Iya kan? Iya. Terus Pokoknya job kita juga sepi waktu itu, Iya. Rut. Sama sekali vakum. terus lu nikah tahun berapa? Hah? Nikah. Nikah 92. Tuh, kan 90 masih dagang ituan dia, dagang komputer. 92 nikah. Lah, lu gimana ngebiayain hidup lu? Nah, itu makanya. Nggak tahu ya, padahal nggak tahu cukup aja gitu, Der. Maksudnya Padahal itu cukup- harian dapat 50.000. Terus gaji pokoknya 500.000 kalau nggak salah, ingat gua. Tapi lu udah nikah. Kayaknya 92. belum apa udah ya waktu itu ya. Nah, lu lupa. Kayaknya belum deh. Belum nikah tuh, Der. Iya, 90 belum nikah, tapi 92 kan Ya. eranya udah dekat 92 gitu. Lu sama istri lu langsung dapat rumah, tinggal di rumah atau ngontrak? Pertama di rumah mertua sebulan apa 2 bulan, terus habis itu ngontrak. Kontrak bertahun-tahun. Ya. Ya ada yang per tahun, kadang-kadang juga per bulan. Kuat bini lu sama lu. Ya, alhamdulillah istri gue itu luar biasa buat Nah, gue. Der. ini kan Di saat dia kita sulit, dia nggak mengundurkan diri jadi istri gua, tetapi dia Iya, juga kalau dia ngundurin berdoa, diri repot. ngebantu secara ekonomi juga. Apaan sih arti istri buat lu tuh, istri lu yang ini? Istri gue ini wanita yang sangat luar biasa buat Luar gue. biasanya. Luar biasanya dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah mengeluh, walaupun kita hidup susah. Lu ngalamin juga susah. Wah, Makan, bukan sekali 2 kali ya, tahunan deh. Apalagi pas Krismon waktu sampai gue jual yang namanya perabot, sofa gue jualin, Buat TV. makan? Iya, buat makan. Istri masih tetap bertahan. Enggak, hampir gue jual istrinya. Ya Enggak udah. lah, itu mah Mm. wanita yang sangat berharga lah. Dalam arti di saat terpuruk ekonomi, istri gue tuh malah ngebantu nyari misalnya ada tetangga jual kue atau apa, dia ngebantu Jual kue juga. jual kue juga gitu, Der. Dan sampai kita buat makan itu jual baju-baju bekas. Ah, lu serius lu? Serius, Der. Sampai sebegitunya seorang Iya. Jarwo jual baju-baju bekas. Celana jeans kita jual baju. Sampai gua kemana-mana pakai kolor bola doang. Tapi biji ke bawah kan? Ya namanya proses kehidupan itu kan selalu ada gitu kan. Dalam arti, Tapi kan orang nggak sampai sejauh itu loh, jual baju sampai jual ini bekas iya, buat betul, makan. serius. Itu udah parah banget berarti ya. Iya. Nah, tapi lu lewati itu semua. Ya alhamdulillah, sampai juga pernah gua kayak putus asa gua sama istri gitu. Ya Allah, kenapa hidup kita ini seperti ini gitu? Apa gitu salah kita segala macam. Nah, jalan keluarnya ketemu, Der. Berkat doa istri, terus kita juga
nggak lupa istilahnya waktu itu juga tahajud segala macam. Doa restu dari ibu. Jadi gue sebenarnya nggak boleh ngelawak. Lu ke Jakarta buat sekolah, buat kuliah. Dia belum restuin lu jadi pelawak, jadi kayak Betul. begitu. Nah, terus akhirnya ngerestuin. Akhirnya gue pulang ke Pekanbaru, ketemu ibu kandung, gue cium kakinya, gue minta restu supaya gue menjadi pelawak, seniman. Akhirnya karena ya mungkin udah jalan anaknya seperti ini kali ya, ya udah dikasih restu. Alhamdulillah setelah itu terbuka itu rezeki. Oh, kuncinya di situ berarti. Iya, dan gue percaya dan sangat percaya bahwa surga itu memang ada di telapak kaki ibu. Iya, lu ngomong deh buat yang di rumah kan ada orang sama ibu. Kadang pernah lu dengar kan ada anak nuntut ibunya di penjara. Itu yang nggak tahu itu anaknya pikirnya seperti apa ya. Nggak, menurut lu gimana sebenarnya? Sejahat-jahat ibu sama anak nggak ada jahatnya. Gue heran ada anak kandung yang menuntut ibunya secara hukum. Coba itu. Harusnya gimana, Bu? Ya harusnya ya nggak boleh loh. Nggak boleh. Walaupun ibunya jahat gitu. Walaupun ya sejahat-jahatnya ukuran manusia ya. Tapi kan itu ibu kandungnya gitu yang apa mengandung dia, melahirkan dia, merawat dia sampai gede. Tapi alhamdulillah ya semua bisa selesai itu kemarin kasusnya, ya kan. Dan dia udah ini ya mencabut. Udah di kejaksaan, selesainya di kejaksaan. Waktu di kepolisian masih bersikeras buat buat menuntut. Tapi ketika sudah di kejaksaan mediasi, kemudian dia setujui. Ya, gitu deh. Pesan buat teman-teman bagaimana menghormati seorang ibu deh. Wow. Oh. Ini dari Jarwo kan yang sekarang udah beda sama Jarwo yang dulu. Sama aja sih, Der. Sama masih rusak juga. Jangan kita takut. Gua takut sombong. Bukan. Nggak mau gua. Ya gua ya Jarwo ya seadanya Jarwo gitu. Yeah, Jangan sampai gua berubah istilahnya sampai tetap pakai kaos, nggak pakai baju koko, nggak pakai peci haji walaupun Ya, gua enggak, haji. Iya, benar. Iya benar Ya begini aja lah. Begini aja. Apa adanya. Jangan lihat casingnya. Ya udah. Oh, makasih Ya, Boy, udah oke. ngobrol-ngobrol. Ntar gua dengan teman-teman yang lainnya gantian ya. Amin. Gue pengen ngobrolin lo yang ini, ya gimana juga ya, kita Iya, udah nggak pernah usah, sama ya. susah, udahlah. Ini aja. Ya udah kelaran dulu deh lo. Pokoknya tetap semangat. Iya, gue bingung mau ngobrol apa lagi. Ya. Assalamualaikum. Salam.